Dan hari ini kita akan membahas mengenai Sayyidah Khadijah dengan segala keutamaan beliau. Sebelumnya kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memandang kita sekalian dengan pandangan penuh kasih sayangnya, berkenan untuk menjadikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbaiki langkah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menjadikan kita berada di belakang manusia-manusia agung, di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Sayyidah Khadijah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta dengan keberkahan suratul Fatihah ini agar jatah kita dari kisahnya Sayyidah Khadijah bukan hanya sekedar menyampaikan atau mendengarkan. Jatah saya dari menceritakan kisah Sayyidah Khadijah bukan hanya sekedar menyampaikan, dan jatahmu dari kisah Sayyidah Khadijah bukan hanya sekedar mendengarkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan, meneladani beliau dalam kehidupan kita, menapaki langkah demi langkahan beliau, berakhlak dengan akhlaknya beliau, dan memiliki hati yang insyaallah kita semua tertular dengan kebaikan hati beliau insyaallah. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kalau yang akan saya bahas adalah sejarah Sayyidah Khadijah dari awal hingga akhirnya, maka waktu kita nggak cukup. Perlu kayak seharian gitu buat ngebahas kisahnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Nah, karenanya saya tidak akan membahas secara lengkap sejarah hidup beliau, akan tetapi apa nih yang bisa kita ambil dari sejarah beliau, gitu ya, poin-poin penting ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan istilah anak zaman sekarang relate sama kehidupan kita sekalian ya, semacam itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang nomor satu tentang bagaimana berniat baik dalam kehidupan ini. Apa-apaan tuh niatnya mesti bagus. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita tahu semuanya bahwa Sayyidah Khadijah adalah istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, Nek, ada nenek-nenek juga di sini, jangan salah. Ya, semuanya aja, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang pertama kali ketemu sama Nabi itu di saat Nabi masih bayi. Kebayang gak sih? Calon suaminya ditengokin pas lahir. Aminah itu temenan sama Sayyidah Khadijah dan beberapa perempuan-perempuan lainnya. Di sana tuh orang nikah umur 13 gitu. Waktu itu, zaman itu ya, umur 11 tahun gitu, umur 10 tahun tuh udah pernah nikah. Nah, jadi Aminah tuh adalah temennya Sayyidah Khadijah, dan waktu itu teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah itu juga menengok ketika Aminah melahirkan anaknya. Nengok nih, melihat bayinya tanpa tahu bahwa bayi yang dilihat adalah calon suaminya. Jadi buat adik-adik yang masih jomblo, di saat umurmu sudah 30 tahun misalnya gitu ya, 25 tahun gitu, kok nggak datang-datang yang lamar, masih SD. Masya Allah. Teman-teman sekalian, jadi Sayyidah Khadijah nengokin. Apa yang terfikir pada diri beliau ketika menengok anak ini? Sayyidah Khadijah tuh mikirnya,
Wah, anak ini sangat menyenangkan sekali. Andai saja saya lahir di masa-masa ini, sehingga saya bisa menemaninya bermain dan kami menghabiskan waktu bersama-sama. Andai aja saya lahirnya belakangan nih ya, barengan di masa-masa ini, jadi kan bisa main bareng gitu, sepantaran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka bermain bersama-sama di masa kecilnya, akan tetapi menjadikan keduanya bersama-sama di masa sesudah dewasanya. Bukan main ya, tapi sesuatu hal yang jauh lebih hebat daripada itu. Menjadi tonggak dalam Islam, menjadi pilar-pilar paling kuat dalam sejarah Islam kita ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian di masa-masa Sayyidah Khadijah kecil, jadi umur-umur 9-10 tahunan, wallahu a'lam, beliau tuh pernah bermimpi melihat ada cahaya terang sekali turun dari atas langit kayak semacam matahari gitu, kayak bulan gitu ya, tapi cahayanya sangat terang sekali, turun dari langit tuh ke kota Mekah, kemudian turun jatuh di pangkuannya. Kemudian cahaya yang turun di pangkuannya tersebut tersebar, teman-teman, meluas, berpenjar cahayanya itu sampai memenuhi seluruh lapisan bumi ini. Cahayanya itu sampai memutari seluruh bumi gitu. Besok paginya Sayyidah Khadijah datang kepada saudara sepupunya, tapi umurnya jauh banget sama beliau. Jadi ini punya saudara sepupu, istilah kata Sayyidah Khadijah umur 10 tahun, nah itu beliaunya umur 40 tahun gitu. Kan suka banyak juga yang kayak gitu ya. Dia datang ke sana, namanya Waraqah bin Naufal. Ini teman-teman sekalian, Waraqah ini seorang ahli kitab, seorang yang baca kitab-kitab yang terdahulu dan orang pinter gitu. Dalam artian bukan orang pinter cenayang ya, bukan, tapi baca kitab-kitab. Zaman itu tuh orang bisa baca aja susah, jarang. Nah, orang bisa baca dan dia banyak membaca, terutamanya kitab-kitab yang terdahulu, lebih jarang lagi. Nah, ini kebetulannya, ya memang nggak ada yang kebetulan ya, Sayyidah Khadijah ini punya saudara sepupu orang yang seperti itu, seorang ahli kitab. Disamperin sama Sayyidah Khadijah, diceritain mimpinya. Senyum-senyum Waraqah ini, sepupunya ini, kemudian bilang, "Ya Khadijah, in sadaqti fima qulti." Khadijah, kalau kamu benar apa yang kamu ceritakan tadi ini, mungkin Khadijah, cahaya itu akan keluar dari rumahmu. Artinya apa, Paman? Yusyak an yub'ats nabi hadhil ummah. Sebentar lagi ini sudah waktunya terutus nabi untuk umat ini. Dan kalau kamu bermimpi seperti itu dan mimpimu benar, artinya nabi itu akan keluarnya dari dalam rumahmu. Artinya kamu akan menjadi istrinya Khadijah. Sayyidah Khadijah senang, kira. Habis itu teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah pun mulai sering bermimpi, mulai sering berdoa, mulai sering berdoa, ya Allah, kalau Nabi itu diutuskan jadikan saya istrinya, gitu, sesuai dengan mimpi saya, ya Allah, jadikan mimpi itu nyata, ya Allah, gitu. Teman-teman saya sekalian, sampai kemudian ada masanya di mana teman-teman Sayyidah Khadijah mulai nikah. Cewek-cewek Mekah nih mulai nikah. Sayyidah Khadijah tawaf di Ka'bah, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah lagi tawaf, doanya, ya Allah, yang tadi itu, jadikanlah mimpiku nyata, ya Allah, jadikanlah aku istri dari Nabi tersebut, ya Allah. Habis selesai beliau tawaf, dia mau menuju kepada ada teman-temannya, beberapa teman-teman perempuannya lagi pada kumpul-kumpul gitu.
Dia mau ke sana, kedengaran ada suara laki-laki tua yang dikenal sebagai seorang ahli kitab terkemuka pada masa tersebut, dari luar kota, lagi datang hari itu. Dia teriak-teriak, "Ya ma'asyaran nisa isma'in, perempuan-perempuan, dengerin saya nih. Ya nisa Quraisy isma'in, perempuan-perempuan Quraisy, dengerin saya. Yusyak an yub'ad nabi hadhil ummah, bentar lagi nih mau diutus nabinya umat ini. Man minkum turid an takun zaujatah falyatajahhaz. Siapa di antara kalian perempuan-perempuan yang pengen jadi istrinya, siap-siap aja." Cewek-cewek itu udah ketawa-ketawa. Kayaknya emang udah pikun. Gitu. Kecuali Sayyidah Khadijah. Kecuali Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah begitu dengarnya, jadi beliau senyum, kok kayak diijabah ya. Ya Allah, gitu. Pulanglah Sayyidah Khadijah dengan harapan kayaknya beneran nih. Ditungguin. Ada yang lamar, kayak nggak ada tampang Nabi dah. Datang lamaran lagi, kayaknya enggak ya. Sampai akhirnya keluarganya memutuskan untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Teman-teman saya sekalian, nikah, dapat anak 2, kasih nama Halah sama Hindun. Ya, satu perempuan, satu laki-laki. Akhirnya Halah nama laki-laki ya. Nggak lama, dapat kayak nggak nyampe 10 tahun, suami tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup lah ya. Kemudian nggak seberapa lama dari waktu itu, Sayyidah Khadijah dilamar kembali oleh seorang laki-laki bernama Atiq bin A'id. Ustazah kok apal? Ya diapalin. Kan pernah belajar ya. Saya tuh kok belajar tuh kesian sama teman-teman. Kan nggak bisa baca kitab sendiri ya. Dengerin juga bahasa Arab gitu kan. Orang saya yang ceritain aja suka ngantuk. Apalagi suruh baca kitab sendiri, aduh mana mumet gitu kan. Makanya sejarahnya Sayyidah Khadijah nih saya sangat tertarik teman-teman. Salah satu dari perempuan yang saya sangat tertarik sama kehidupannya Sayyidah Khadijah. Jadi saya banyak baca kitab tentang Sayyidah Khadijah. Karena bahkan ada sebagiannya yang saya tuliskan, meskipun tentu saja hanya luqatah ya, hanya beberapa peristiwa-peristiwa penting gitu. Ada tuh kitabnya, judulnya Pilar Cahaya yang saya tulis, berisi tentang kisah hidup orang-orang pertama yang masuk dalam ajaran agama Islam. Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kalau yang suka baca, biasa baca dah buku itu. Bagus teman-teman saya sekalian, saya yang nulis. Kalau dibilang bagus nggak tertarik, saya yang nulis. Belum tertarik juga. Ya udah deh saya ceritain aja dah. Namanya Atiq bin lupa lagi. Ya, beginilah nasibnya. Jadi ustazahnya ibu-ibu yang kebanyakan kepikiran harga bawang, harga cabe gitu kan. Ya Allah. Atiq bin A'id ya. Menikah Sayyidah Khadijah sama laki-laki ini, kaya raya laki-lakinya, dan punya perniagaan yang sangat-sangat besar. Punya anak 1 dinamain perempuan, namain Hindun juga. Jadi Sayyidah Khadijah nih anak perempuannya 2 namanya Hindun. Gitu ya. Ustazah punya anak namanya sama-sama gitu apa nggak bingung? Kagak bingung lah. Yang satu Hindun bin Abi Halah, yang satu Hindun bin Atiq. Jadi kalau manggil binti Atiq gitu kan, binti Abi Halah gitu. Ya. Namanya Hindun. Emang orang Arab seneng banget tuh sama nama Hindun. Banyak banget. Kalau teman-teman baca sejarahnya kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW pada masa tersebut tuh yang namanya Hindun banyak banget.
gitu. Jadi punya 3 orang putra, 3 orang anak, dan dari 2 suami gitu ya. Nah, sesudah waktu yang cukup lama bersama laki-laki ini, kemudian suaminya pun juga meninggal dunia. Teman-teman saya sekalian, saat itu usia Sayyidah Khadijah di kisaran 30-an. Nah, pada masa tersebut itu suaminya ini meninggalkan harta warisan yang sangat banyak dan perniagaan yang sangat besar. Sayyidah Khadijah sebagai perempuan pada waktu tersebut itu tak mau tinggal diam. Beliau pun kemudian menjalankan perniagaan itu seperti yang dilaksanakan oleh suaminya, bahkan lebih maju lagi daripada masa suaminya. Menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai perempuan paling kaya sekota Mekah, gitu ya. Dan bukan hanya kaya, teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah sangat amat dermawan sekali. Suka ngasih. Jadi orang-orang Quraisy itu janda ditinggal suaminya, gitu ya, susah kehidupannya, datangnya ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah nanggung nafkah keluarganya, dikasih tiap bulan sama Sayyidah Khadijah sampai anak-anaknya udah gede gitu. Itu kerjaannya Sayyidah Khadijah, suka memberi. Ntar kalau ada orang lagi perdagangan, terus perdagangannya bangkrut gitu ya, mau buka usaha nggak ada modal, datang ke Sayyidah Khadijah. Ntar kalau ada anak-anak yatim itu ditinggal suaminya, entah karena sakit, entah karena peperangan antar suku pada masa tersebut itu ya, itu Sayyidah Khadijah yang nanggung nafkah keluarganya gitu, nafkah anak-anak yatim tersebut gitu. Karenanya Sayyidah Khadijah menjadi setara ratu pada waktu tersebut di masa itu. Itu teman-teman saya sekalian, laki-laki nggak ada yang berani ngelamar. Kalau ada, tidak ada sesiapapun di antara mereka yang akan menolak kalau Sayyidah Khadijah melamar mereka. Ini keren banget nih Sayyidah Khadijah. Dari kedewasaan beliau, kemapanan beliau, baik secara materi maupun secara pribadi, teman-teman, hatinya tuh kuat banget gitu. Nggak gampang ada cowok melirik langsung debar-debar, nggak gitu, nggak baperan orangnya, ya, nggak baperan gitu. Jadinya kalau dia mau, siapapun laki-laki dia yang akan melamar, nggak ada siapapun yang menolak gitu. Dan karena beliau sangat-sangat dewasa, sangat-sangat mandiri, sangat-sangat mapan, itu justru sebaliknya, tidak ada siapapun dari laki-laki yang berani melamarnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih ada yang suka pada nanya sama saya, Ustazah, kan dulu Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah, kan Sayyidah Khadijah yang lamar ya, terus cowoknya nih gak ngelamar-ngelamar Ustazah, apa saya aja yang lamar? Kamu Khadijah bukan? Cowoknya kayak Nabi Muhammad bukan? Kalau cuman kamu siapa ya, saya mau sebut nama nih takut tersinggung. Dan cowoknya cuman Budi, Anton. Udah biarin dia aja yang lamar. Udah ya, nggak usah sok-sokan mau nyontoh kalau kamu memang tidak seperti mereka. Dan Sayyidah Khadijah pada masa tersebut tuh seperti itu. Dari besarnya beliau pada masa itu ya, bukan secara fisik maksud saya, tapi tahulah saya sangat kuat secara finansial, secara kehidupan, secara pribadi. Jadi hatinya tuh memang kuat banget gitu. Itu Sayyidah Khadijah. Jadi beliau itu pada waktu tersebut itu nggak kepikiran mau kawin lagi. Udah tuh janda aja, lebih enak kok. Emang semua juga udah ada, anak juga udah ada, dan udah besar-besar juga gitu kan.
Kemudian juga punya pelayan banyak, punya orang-orang yang kerja sama beliau gitu. Ya kalau zaman sekarang gitu ya, ada asisten, ada ini, ada ajudan, segala macam nih. Ada satpam, ada hansip, ada semua dah pokoknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah pada masa tersebut sampai kemudian, nah ini yang saya mau cerita ini. Sayyidah Khadijah itu kehilangan satu orang anak buahnya yang sangat beliau percaya. Orang kepercayaannya entah pulang kampung, entah apa gitu ya, yang pasti udah nggak bisa lagi kerja sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun mulai tanya-tanya orang yang bisa beliau pekerjakan sebagai orang yang dapat beliau percaya buat pegang duit, buat urusan-urusan beliau. Tanya sama temennya, dia punya temen namanya Nafisah, sahabat dekatnya nih, bestinya lah. Peace. Saya nih bingung nih, galau nih. Kenapa emang? Jah. Sayyidah Khadijah ya. Iya nih orang kepercayaan saya nih, udah pulang kampung, dia ya, mungkin nikah, saya nggak paham ya. Pokoknya yang pasti udah nggak ada lagi gitu di sini. Dia bilang saya mau nyari orang yang bisa jadi orang kepercayaan saya lah gitu. Nantinya bisa bawa barang dagangan, pegangin duitnya juga gitu. Sayyidah Nafisah nanya tuh, yang kamu mau cari orangnya yang kayak apa? Nyari yang pinter, apa nyari yang berpendidikan, apa yang nyari yang bisa baca kitab, baca tulis gitu. Di zaman itu emang jarang banget orang bisa baca tulis. Dan Nabi nggak bisa juga kan ya. Katanya Sayyidah Khadijah, yang saya cari nggak harus pinter sih, nggak harus gimana-gimana juga. Saya menyarinya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Katanya Sayyidah Nafisah, ya kalau gitu Al-Amin. Iya emang saya nyari Al-Amin. Iya udah kalau gitu Al-Amin aja. Iya emang saya nyari Al-Amin. Terus aja deh tuh. Maksud kamu gimana, Fis? Itu tuh Al-Amin, anaknya Aminah dulu, inget gak yang kita tengokin waktu lahir? Itu dia Muhammad dapat julukannya Al-Amin karena orang yang gak pernah bohong. Tetangga-tetangganya aja kalau mau keluar kota rada lamaan, kunci pintunya titip sama dia. Emang bener Nabi itu gitu. Banyak orang nitipin apa-apaan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Karena memang dari Al-Aminnya Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Akhirnya katanya Sayyidah Khadijah, kalau gitu panggilin deh. Oke siap. Panggil Nabi Muhammad alaihissalam, bilangin sama Sayyidah Khadijah, Muhammad, saya ini perlu orang buat bawain barang dagangan saya. Kamu mau? Boleh tuan. Gitu ya. Nabi Muhammad usianya kala itu jelang-jelang 25. Sayyidah Khadijahnya berusia 40-an tahun. Boleh tuan. Nabi Muhammad waktu itu mau kerja. Kenapa? Bukan biar menghalalkanmu. Biar saya punya uang untuk menghalalkanmu. Enggak gitu teman-teman. Tapi Nabi Muhammad waktu itu sangat punya beban sama keluarganya Abu Thalib, di mana Nabi Muhammad tinggal bersama dengan mereka. Abu Thalib pamannya itu udah kayak ayah buat Nabi Muhammad. Akan tetapi kehidupannya tuh susah gitu secara materinya. Jadi Nabi Muhammad dari kecil bahkan udah ngembalain kambing buat bisa ikut serta menanggung beban keluarganya Abu Thalib. Anaknya banyak teman-teman. Abu Thalib tuh anaknya banyak, kehidupannya pas-pasan gitu. Jadi Nabi suka kepikiran, kesian gitu. Jadi apa aja deh, kerja apaan aja deh yang bisa saya kerjain, saya mau gitu. Apalagi ini jadi orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah, seorang perempuan kaya raya yang setara ratu pada zaman tersebut. Ya siapa yang nggak mau gitu? Tentu tuan. Berangkat nih sama budak laki-lakinya bernama Maisarah. Maisarah tuh budak laki-laki ya, menuju ke negeri Syam.
Sedikit sekalian yang saya muliakan, waktu pulang dari Syam nih, dari Syria kalau sekarang ya, Jordan sana itu terus tuh ke Syria. Itu waktu arah pulang, Maisarah cerita sama tuannya, sama Sayyidah Khadijah, itu dengan mata berbinar-binar, teman-teman. Tuan, saya mau ceritain Tuan tentang akhuna al-Quraisy, saudara kita nih yang dari Quraisy. Gitu ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dagang, pulang-pulang bukan ceritain urusan dagangnya, keuntungannya berapa, malah ceritain tentang kawan perjalanan dalam dagang gitu. Tuan, saya mau ceritain Tuan tentang akhunal Quraisy, saudara kita nih yang ini nih. Dagang kita gimana, kata Sayyidah Khadijah. Untung banyak Tuan, gara-gara dia juga tuh cewek-cewek yang kagak mau beli jadi beli. Ngelihat dia yang dagang nih jadi beli. Dia juga gitu Tuan. Nih harganya berapa? Nih dari Mekah nih saya bawa harganya sekian. Tapi terserah kalian mau nguntungin saya berapa? Gitu katanya. Orang pada, ya udah deh kalau gitu saya mau untungin sekian. Sebelahnya lagi enggak, saya mau beli sekian. Sebelahnya sampai kami berikan kepada penawar dengan harga yang tertinggi. Waduh Tuan, untung kita banyak banget dah. Pokoknya ini perdagangan paling menguntungkan buat kita. Alhamdulillah. Itu ya, walaupun zaman itu belum mengucap alhamdulillah tuh. Saya nggak tahu mengucapnya apa ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi bukan itu yang saya mau ceritain Tuan. Katanya Maisarah nih. Apaan lagi Maisarah? Itu tuh akhunal Quraisy. Nah kenapa emang? Tiap kita jalan Tuan, selalu aja ada awan naungin kita. Saya kira ini awalnya dulunya saya yang dinaungin. Pas kita pisah berdua, dia yang dinaungin. Awannya gak ikut saya. Ya ampun Tuan, kemana dia jalan ada awan naungin kita Tuan. Oh gitu. Terus yang lebih aneh lagi nih, pas kita lagi ngaso. Apa itu ngaso? Istirahat. Ya tahu juga saya. Dia bilang saat kami sedang beristirahat pada saat kepulangan kami, perjalanan pulang. Dia bilang kami berdua pun beristirahat di bawah sebatang pohon. Tiba-tiba kami berdua ini disamperin, didatengin oleh pelayan satu rumah yang ada di dekat situ. Dia mendatangi kami, jadi itu rumah satu-satunya rumah yang ada di daerah situ. Dia bilang ada orang datang pada kami, kemudian dia bilang tuan kami ada di atas rumah sana. Di rumahnya itu tingkat, kayak tingkat 2 atau tingkat 3 gitu. Dia bilang tuan kami ada di atas sana seorang pendeta ahli kitab. Jadi orang yang kayak Buhairah, siapa tadi, Waraqah tadi itu ya, kayak sepupunya Sayyidah Khadijah. Dia bilang nggak pernahnya turun dari atas tempat dia tinggal. Dia di situ aja, pelayannya aja gitu, ngasihin makanan, ngasihin apa segala keperluannya. Tapi beliaunya sendiri pikiran, baca kitab gitu di atas sana itu. Dia bilang barusan ini dia turun ke tempat kami pelayannya, dan itu sesuatu yang aneh karena biasa-biasanya nggak pernah turun. Dia turun dengan tergesa-gesa ke tempat kami, kemudian meminta kami untuk meminta kalian datang menemuinya. Temuilah dia, saya rasa ada sesuatu yang penting yang akan ditanyakan kepada kalian. Nabi Muhammad waktu itu baru lagi enak-enak, kayak mau hampir tidur gitu. Jadi katanya Nabi Muhammad, udah deh, Maisarah kan namanya Maisarah. Apa dong panggilannya coba? Saya malah tambah lebih aneh lagi. Udah deh, kamu aja deh yang pergi temuin, gitu kan? Saya masih lagi enak istirahat di sini. Oke, siap brother. Berangkat nih Maisarahnya, nyampe ke sana. Bawa naik ke atas. Tuannya ini tadi nih, seorang pendeta ahli kitab ini lagi ngeliatin aja.
Kabarnya namanya Dasturo. Ada yang bilang juga namanya Buhaira, wallahu a'lam. Itu ya. Dia lagi ngeliatin ke arah bawah pohon itu dari atas itu. Terus diliatinnya gini nih. Dianya nggak jalan. Yang saya tungguin malah nggak datang gitu. Ya, tapi sebagai orang yang dekat sama Allah, dia tahu ini adalah apa yang telah ditetapkan Allah, gitu ya. Jadi nggak minta juga yang balik lagi dong, tolong tuh panggilin, bukan dia nih yang saya maksud, yang nggak gitu. Dia sambilan ngeliatin ke arah pohon, terus diliatin Maisarah. Manir rajul tahta tilka syajarah. Siapa tuh laki-laki di bawah pohon itu? Kata si Maisarah, akhil Quraisy, itu saudara saya dari Quraisy. Katanya tuan itu, kata pendeta tersebut, kamu jangan ngaku-ngaku. Dia nggak bakalan punya saudara kok. Gimana punya saudara? Baru nikah, orang tuanya, istrinya hamil, bapaknya meninggal, kan? Iya emang begitu. Maksud saya saudara setanah air. Dia yatim kan dari sejak lahir. Iya katanya gitu. Ibunya juga meninggal waktu dia masih kecil, umur 6 tahun. Kok kamu tahu? Dia itu juga habis itu kakeknya meninggal saat dia umur 8 tahun. Kok kamu tahu? Habis itu dia ikut pamannya kan. Pamannya punya banyak anak. Kok kamu tahu? Dia sukanya warna hijau. Saya nggak tahu. Ada banyak hal-hal yang ternyata bahkan lebih tauan Buhaira atau Dasturo ini dibandingkan sama Maisarah. Habis itu habis cerita panjang tentang Nabi Muhammad, Dasturo sambil melihat ke arah bawah pohon itu, dia bilang, la yakun tahta dhillatil kasyajarah illa nabi. Ketahuilah, nak, seseorang yang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pantesan. Turun tuh, agak gimana gitu kan, deg-degan gitu. Ketemu sama Nabi Muhammad. Apaan Maisarah? Tuhan itu bilang apa? Nggak ada yang penting bro. Istirahatnya udah, kita pulang yuk. Udah tuh, jadi nggak cerita sama Nabi Muhammad, jadi nggak cerita. Dia ceritanya udah nggak tahan nih ceritanya sama Sayyidah Khadijah sama tuannya. Jadi Tuhan, pantesan aja nggak sih? Nabi Tuhan, Nabi. Iya, Maisarah. Dah tuh pulang Maisarah. Sayyidah Khadijah gantian sekarang, yang nggak bisa tidur. Ingat mimpinya dulu, gitu kan. Terus ingat juga apa yang disampaikan laki tua ahli kitab waktu beliau selesai tawaf tadi itu kan. Apakah ini tandanya? Pikir-pikir, tambah galau. Akhirnya udah deh, iya dah, udah nggak apa-apa deh, Bismillah dah. Dipanggil bestinya. Besti itu artinya teman dekat kan ya? Benar kan ya? Panggil Sayyidah Nafisah. Peace. Saya galau lagi nih. Nape lagi dah? Iya nih galau nih. Nape mah? Udah ya, jangan galau-galau mulu, ntar cepet tua. Kenapa sekarang? Fis, saya kayaknya pengen nikah lagi deh. Wah, siapa lelaki beruntung itu Khadijah? Kamu tahu yang kemarin kan? Siapa emang? Itu yang kamu bilang Al-Amin. Oh, Muhammad.
Iya sih, itu anak baik emang. Kamu ini senang, pengen, mau, maksudnya mau nikah sama dia gitu. Gimana menurut kamu? Oke, boleh. Tapi gimana caranya ya? Nah, serahkan. Kamu kayak gak kenal teman kamu aja nih. Udah, pokoknya beneran nih, kamu seneng sama dia. Gimana menurut kamu? Cocok sih, oke. Bismillah. Udah tuh. Nafisah pun nyari-nyari kesempatan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, kalau teman-teman ingat ada tuh ceritanya Nabi Muhammad menyambut kedatangan seorang perempuan di saat Nabi Muhammad sudah bersama dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad di usia senja ya, maksudnya di usia 60-an tahun gitu kan. Ada perempuan yang baru ngetuk pintu aja, Nabi Muhammad sendiri yang bukain pintunya. Terus Nabi Muhammad menyambutnya dengan senyum lebarnya, kemudian mempersilahkan perempuan tua itu bahkan untuk duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad. Perempuan tua itu dengerin Nabi Muhammad mendengarkan cerita dari perempuan tua itu dengan penuh perhatian. Nabi bilang, marhaba, lebaik wa sa'adik, tentu saja. Boleh, nggak apa-apa. Iya boleh. Terus kayak begitu. Sampai perempuan tersebut udah selesai bicara apa semuanya, Nabi pun mengantarkan dia sampai keluar gitu ya. Sayyidah Aisyah ikutan tuh. Sampai kemudian perempuan itu udah nggak kelihatan lagi, baru Nabi Muhammad masuk dalam rumah. Dengan senyum-senyum, Nabi kayak seneng banget gitu. Sayyidah Aisyah mau cemburu, nenek-nenek. Sayyidah Aisyah tapi emang gak kuat nahan kecemburuannya. Ada perempuan yang diperlakukan sama Nabi kayak istimewa banget gitu. Terus Nabi Muhammad terus ditanya gitu, man hiya ya Rasulullah, kayak gak enakan gitu nanyanya. Emang siapa sih dia wahai Rasul? Nabi bilang, innaha sahibat Khadijah, dia itu temannya Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku pada istriku Khadijah. Ingat cerita itu? Kayaknya bukan ingat nih, tahu. Sekarang jadi tahu karena tadi nggak tahu gitu ya. Itu teman-teman sekalian yang Sayyidah Aisyah sampai dia bilang, Khadijah ila mata ya Rasulullah, Khadijah mulu wahai Rasul. Sampai kapan kau menyebut-nyebut namanya? Betul kan? Itu teman-teman sekalian yang datang itu adalah Sayyidah Nafisah, mak comblangnya Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Sayyidah Nafisah cari-cari kesempatan kapan dilihat Nabi Muhammad sendirian. Udah mau nyamperin, datang temennya nggak jadi lagi gitu ya. Sampai pas dilihat benar-benar sendirian, samperin sama Sayyidah Nafisah. Katanya Nafisah gini nih, Muhammad, kok kamu sampai umur segini masih jomblo sih? Kurang lebih ya. Katanya Nabi Muhammad, iya Nafisah, saya tuh ini kan umurnya deket sama Khadijah tuh ya, sama Sayyidah Khadijah ya. Mungkin manggilnya iya bu. Iya tante. Soalnya saya tuh ada hal yang saya kepikiran gitu. Jadinya saya boro-boro dah mau nikah. Saya tuh pikiran banget. Pikiran apaan Muhammad? Pikiran sama keluarganya Abu Thalib tuh, saya kepengen bisa ikutan nanggung kehidupan mereka gitu. Selama ini saya masih jadi beban kehidupan mereka, bukannya mengurangi beban mereka gitu. Jadi yang saya pikirin malah justru kerja untuk bisa dapetin uang tersebut saya bisa pakai untuk membiayai kehidupan keluarganya Abu Thalib. Kalau nikah kan saya mesti biayain. Kalau nikah kan saya mesti harus maksudnya punya banyak uang untuk juga menafkahi istri dan anak-anak saya gitu ya. Bukannya malah meringankan kehidupannya Abu Thalib. Sama Sayyidah Nafisah dibilangin gini, kaifa bika in aradtu 'alaikal jamal wal mal. Muhammad, gimana kalau misalnya kamu saya ajukan seorang perempuan yang nggak hanya cantik tapi juga kamu nggak usah mikirin nafkahnya.
Karena justru dia malah yang bisa menafkahi kamu dan bahkan keluarga besar kamu. Kata Nabi Muhammad, maksud kamu siapa Nafisah? Khadijah tuh yang kemarin, yang kamu kemarin bawa barang dagangannya. Tuan kamu Khadijah, maksudnya tuan itu atasan gitu ya. Khadijah, kayak Nabi Muhammad langsung agak semu-semu merah gitu pipinya gitu. Emang dia mau sama saya? Lagian kalaupun saya mau juga ngomongnya gimana? Oh, serahin aja sama Nafisah. Tenang dah Muhammad, yang penting kamu mau dulu aja. Mau gak Muhammad? Iya. Kalau dia mau sih saya mau juga. Oke. Tapi saya ngomongnya gimana Nafisah? Udah tenang aja dah, ntar urusan saya. Jadi Sayyidah Nafisah pun datang tuh ke Sayyidah Khadijah. Beres, jah. Udah tuh, Sayyidah Khadijah pun kemudian memanggil Nabi Muhammad, melamarnya. Nabi Muhammad kemudian mendiskusikan itu dengan paman-pamannya, dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kemudian mendiskusikan itu dengan saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Mereka semuanya setuju dan sebelumnya sempet ada yang GR juga gitu. Karena Abu Thalib tuh bilangnya gini, alhamdulillah nih salah satu dari keluarga kita ini dilamar sama Khadijah bintu Khuwailid. Itu pada yang ngerasa saya nih kayaknya gitu. Terus Abu Thalib cerita kalau Muhammad dilamar. Oh Muhammad, iya sih emang anak baik tuh. Rezeki anak soleh ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kemudian pesta pun dilangsungkan, mereka pun menikah. Sedikit sekalian, yang jadi poin seperti yang saya sampaikan tadi dalam untuk meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah. Ini nih poinnya. Beberapa hari sebelum ke berlangsungan pesta pernikahan, sebelum berlangsungnya akad nikah mereka, itu ada Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad. Bukan mau PDKT, bukan mau kayak yang ya gitulah, mau ngobrol gimana gitu ya, mau saling kenalan gitu, bukan teman-teman sekalian. Sayyidah Khadijah bilang, dan tentu saja mereka berjauhan karena keduanya adalah orang-orang terhormat. Jangan kamu kira ngobrolnya sambil pegangan tangan, apalagi sambil nyenderin kepala di bahu. Itu mah kelakuan orang-orang yang tidak terhormat, mohon maaf ya. Itu mah kelakuan adik-adik kita tuh yang cintanya cinta monyet, habis kawin cintanya hilang tinggal. Ini buat adik-adik nih. Dek tuh, kalau emang ada hal yang penting buat disampaikan, sampaikan. Akan tetapi nggak usah pakai ada acara ketemuan, deketan, duaan gitu, enggak. Apalagi zaman sekarang ada telepon, mendingan telepon aja. Itu pun juga hanya untuk menyampaikan hal-hal penting dan sebaiknya juga gitu ya. Apalagi syariat agama Islam sekarang ini kan memang udah ngatur hal-hal yang seperti itu. Dibicarakannya itu kalau yang enggak harus dibicarakan sebelum akad nikah gitu ya, dibicarakan sudah akad nikah. Tapi kalau ada sesuatu hal misalnya dari aibmu atau apa yang memang harus disampaikan sebelum akad nikah gitu kan, itu disampaikannya lebih baik lewat telepon atau orang lain yang menyampaikan gitu dari pihak keluarga kita yang memang lebih aman untuk berjumpa dengan laki-laki tersebut, atau lewat WhatsApp gitu, itu jauh lebih aman. Itu pun juga hanya sesudah rencana untuk menikah ya, ini catat. Jangan cuman baru mau kenalan gitu. Adik-adik, kalau cuman mau diajakin pacaran, dek bilang maaf, saya itu kepengen menikah adalah menghalalkan saya. Saya tidak mau
acara penghalalan membuat saya melakukan sesuatu yang haram. Ini penghalalan, bukan pengharaman. Maka jangan kerjakan sesuatu yang haram sebelum akad nikah, teman-teman. Sebab sebelum akad nikah semuanya haram. Mau ketemuan haram, pegangan tangan haram, apalagi cubit pipi. Gemes. Kalau mau kerjain tar, kau udah halal, ya, kau udah halal. Tapi sebelum halal tuh semuanya haram, teman-teman. Sebelum akad nikah semuanya haram. Hati-hati kalau pacaran itu berdua-duaan, yang ketiganya udah pada tahu tuh. Maka la rajul wa imra'a illa wa syaitan talituhuma. Saya mah lebih percaya menabi dah daripada ama apapun aja. Ustazah, ini tuh bukan pacaran, terus ini tuh ta'aruf. Apa tuh ta'aruf? Semacam pacaran syar'i gitu, ustazah. Pacaran mah gak ada yang syar'i, teman-teman. Kamu kalau mau bilang pacaran halal, pacaran syar'i, itu sama aja kayak, ustazah saya makan babi tapi halal. Dari mana ke babinya bisa halal? Disunat. Babinya mau disunat jadi halal? Ya enggak lah. Babinya matinya mati perangan, ustazah. Mati syahid. Enggak ada ceritanya, teman-teman. Yang haram tetap haram, biar kita gimana juga. Ya kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian, pacaran mah nggak ada yang halal. Pacaran nggak ada yang halal. Pacaran yang halal, pacaran sesudah menikah. Pacaran sesudah akad nikah. Nah itu tuh udah halal semuanya tuh. Tapi sebelum menikah semuanya hukumnya haram. Kalau ada hal penting yang mau disampaikan, nah ini disampaikan. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, gitu ya. Untuk hal-hal yang memang sangat penting untuk disampaikan. Jadi sekalian, Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad alaihissalam untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Ini poin paling penting dari kisah hidup Sayyidah Khadijah ke semuanya. Yang andai aja, teman-teman, andai aja saya punya waktu cuman 15 menit buat ceritain Sayyidah Khadijah, yang akan saya ceritain poin ini nih. Poin ini. Ucapan Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Muhammad, saya memanggilmu kemari untuk membicarakan hal yang menurut saya sangat penting untuk saya. Muhammad, saya ingin menikah denganmu. Seperti yang kamu tahu, ya kan orang lamar kan karena mau nikah. Saya ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu tampan. Makasih Kak. Meskipun kamu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh gak cakep gitu ya, itu juga Sayyidah Khadijah akan tetap mau nikah gitu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu masih muda, badan kamu sehat. Meskipun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh sakit-sakitan dan udah tua gitu, Sayyidah Khadijah juga tetap pengen mau nikah sama Nabi Muhammad, karena memang bukan itu sebabnya gitu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu adalah seorang laki-laki yang akhlaknya baik. Meskipun itu iya. Jadi itu semuanya kayak bonus-bonus saja, bukan itu sebabnya gitu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu adalah Al-Amin, seseorang yang sangat dapat dipercaya, tidak pernah berbohong gitu. Ya, saya ingin menikah denganmu bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu masih muda, sehat, bukan karena kamu akhlaknya baik, bukan karena kamu Al-Amin, seorang yang gak pernah bohong. Meskipun itu semua iya, ada pada dirimu, tapi bukan karena itu. Terus kenapa gitu? Bahkan bukan karena akhlaknya bagus loh, bukan. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus. Wahai Muhammad, aku menikah denganmu agar saat datang waktunya kamu diutus oleh Tuhan dan kamu sungguh-sungguh menjadi seorang rasul,
wahai Muhammad, bawalah aku serta bersama denganmu menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Wahai Muhammad, jangan tinggalkan aku pada saat itu. Jadi Sayyidah Khadijah tuh pengen dinikah sama Nabi Muhammad karena Sayyidah Khadijah kira Nabi Muhammad itu calon nabi, kan begitu sejak awal. Dengan harapan bukan pengen jadi viral, bukan pengen jadi perempuan yang famous, terkenal gitu ya, ditulis dalam tinta emas dalam sejarah, bukan. Akan tetapi agar kalau nanti kamu sungguh-sungguh menjadi seorang rasul, Muhammad, bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Sayyidah Khadijah nyari Allah dalam diri Nabi Muhammad